Pak, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Maksud dan tujuan kami ke sini, kami ingin menyelesaikan tugas untuk mewawancarai seorang pelatih dalam sebuah klub. Langsung saja mungkin pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Bapak menciptakan kesiapan mental para atlet sehingga mereka bersemangat dalam bertanding? Paling kalau hal yang paling utama itu biasanya ditanyakan kondisi fisiknya, ya. Lalu baru memberikan instruksi untuk saling berkoordinasi di lapangan. Terus yang pastinya tidak ada yang terbaik dan yang ada hanya super team kalau untuk bertanding, ya. Apakah ada keluh kesah Bapak saat menjadi seorang pelatih sepak bola? Keluh kesah ya. Kalau untuk keluh kesah biasanya saat pemain banyak yang absen bermain. Ya karena itu biasanya kalau pemain kami kan rata-rata itu bekerja. Ya jadi itu kendalanya paling itu aja. Kalau yang lainnya sih belum ada sejauh ini. Jadi susah lah untuk memprogram latihannya ya. Program latihannya ya itu, kalau untuk program latihannya memang kita memang agak susah kalau pemainnya rata-rata ini kan memang usianya masih muda, cuma ya itulah kesibukan pekerjaan kan. Iya, karena itu tadi kan. Apakah ada harapan Bapak ke depannya untuk para atlet yang Bapak bina sekarang? Ya, yang tentunya kan kalau kami dari klub kami kan itu membina untuk bisa lebih berprestasi, untuk bisa ke tingkat yang lebih baik. Seperti yang nggak sampai ke Liga 1, paling nggak minimal Liga 3. Karena itu sudah ada juga dari PSKB itu tim dari Liga 3 itu di Bukit Tinggi. Ya itu langsung di-charter sama wali kotanya datang ke Pekanbaru untuk mengikuti Liga 3 di tingkat nasional. Itu sudah di booking, ya itulah alhamdulillah sudah sampai ke tingkat nasional, cuma tidak lolos ke Liga 2. Ya, dan juga di sana juga dijanjikan untuk pekerjaan, karena di sini kemarin baru bekerja sekian bulan, terus langsung dikontrak di sana sama wali kota ya, karena beliau yang meminta kan, jadi mau nggak mau harus berangkat. Apakah ada kendala Bapak saat melatih atlet-atlet Bapak itu pada saat pelatihan gitu ya di lapangan? Pada saat Bapak melatih, kendala yang paling sering? Ya paling kalau kendalanya biasanya yang pertama itu ya tingkat kehadiran kan, kedisiplinan. Terus biasanya instruksi tidak berjalan dengan baik, dengan ya yang sesuai kita inginkan kan. Seharusnya kita inginnya ibaratnya bertahan dulu, mereka sudah menyerang ya. Kadang kalau misalnya pemain ini lebih untuk bersabar lagi, susah untuk mengontrol karena pemain kami kan masih muda, jadi usianya masih adrenalinnya masih tinggi, jadi proses untuk mulai menyerang, misalnya untuk counter attack, mereka sudah mulai merubah formasi yang instruksi yang diinginkan pelatih. Bagaimana perasaan Bapak saat menyandang gelar pelatih? Sebetulnya yang awalnya membentuk tim nih, itu sebetulnya kita tidak ada pelatih, tapi yang ada hanya PAC sebuah tim. Jadi setelah berjalannya waktu, tidak ada yang ingin menjadi kepala di sebuah tim ini, ya mau nggak mau harus ada satu memang, dan kita semua sebetulnya itu pemain bola ya. Jadi karena sering koordinasinya itu melalui satu pintu, itu sebetulnya itu 3 orang, saya dan 2 orang, tapi 2 orang ini masih ingin bermain ya. Tapi kalau memang untuk dulu kami kan menekuni itu bukan lapangan besar sepak bola kan, yang ditekuni itu futsal sama mini soccer. Jadi kalau untuk memang lapangan besar, ya saya sendiri pun memang ya setelah berumah tangga, menikah tuh adrenalinnya agak turun. Jadi ya itulah, untuk lapangan besar ya saya hanya fokus untuk
mendampingi tim aja. Berarti memang dari Bapak pun sudah nggak ada niat untuk merumput lagi lah gitu. Sebetulnya ada. Itu waktu-waktu tertentu aja. Misalnya kayak kami waktu, ya itulah kalau untuk bermain kan kedisiplinan pemain ini kan kita nggak tahu yang namanya bekerja kan. Kalau kekurangan pemain mau nggak mau manajer atau pelatih ikut turun. Berarti Tapi nggak rutin. ya untuk apa ini Pak? Berarti masih bisa lah. Ini kan orang Bapak kan ada 3 nih. Berarti orang Bapak 3 nih masih bisa lah masuk dalam list pemain dalam liga. Line up-nya masih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, Rian? Baik Pak, selanjutnya apa tindakan Bapak ketika atlet Bapak belum mendapatkan juara pada pertandingan yang diikuti? Kalau untuk gelar biasanya seperti liga itu kami dulu, ini cerita proses pula. Iya. Kalau cerita proses dulu yang dari pertama futsal, mini soccer kan. Jadi pemain-pemain yang bermain di tim kami lah dulu kan, itu mereka sudah merumput duluan di tim-tim yang berlaga di Liga Asosiasi Pekanbaru namanya. Jadi setelah sering merumput, karena kan beda tim semua nih. Jadi pas main futsal sama mini soccer, mereka ingin merumput di tim yang sama. Di tim yang sama nih, tim yang kita bela yang di futsal sama mini soccer. Nah, disitulah terbentuknya tim ini untuk keikutsertaan di sepak bola di lapangan besar. Berarti nama tim Bapak itu adalah sangkutannya dengan cerita Bapak itu ya? Ada. Iya kan yang All-Star itu kan? Mungkin dari situlah dibuat. Dari dulu namanya itu sebetulnya FMC. FMC itu ada singkatannya juga, Futsal Mini Soccer Club. Nah, jadi datangnya dari klub futsal sama mini soccer sama klub sepak bola. Nah, pertama ikut itu namanya FMC memang. Disitulah baru pertama merumput, memang sangat jauh dari ekspektasi memang. Karena yang awal itu pertamanya tidak ada target. Pertama ikut hanya mengumpulkan pemain yang di klub lain, karena itu pemain kita kan, jadi disatukan coba ikut di lapangan besar. Nah, memang dari dulu 24 tim ya, kita emang kalau bisa dibilang ada degradasi, kita di jurang degradasi. Nah, di nomor 2 dari bawah dulu pertama ikut. Nah, terus setelah yang kedua, itulah namanya baru berganti nama New Star di situ. Disitulah pemainnya baru kita bukan hanya ikut turun liga, tapi targetnya memang juara yang kedua nih. Iya. Ya, alhamdulillah yang sebelumnya juara 2 di bawah sekarang jadi runner up karena memang ada target. Kalau dulu kan hanya target bermain. Baik Pak, selanjutnya apa yang Bapak lakukan ketika atlet mengalami masa di mana ia tidak mau lagi berjuang, Pak? Maksudnya tidak mau lagi ikut latihan, itu udah mulai rasa timbul Semangatnya jenuh. Ya, jenuh. semangat juangnya udah mulai kendor. Padahal dia ini orang penting gitu di tim gitu. Kalau namanya pemain itu mau pemain bintang atau pemain ya, kita kan dia ada pemain bintang sama pemain yang main aja. Iya, kita ada pemain cadangan gitu kan. Maksudnya tidak pemain bintang itu dia lambat laun memang ada namanya kejenuhan, walaupun dia kita selalu bertanding itu kadang selalu menang, terus ada juga tingkat jenuhnya untuk pemain ini kadang kalau sudah menang terus ingin tantangan yang lebih lebih wow lagi. Nah, itu kan. Cuma kalau yang ada juga masanya jenuh itu pas kalah-kalahnya, itu pernah juga. Kita baru mulai liga 3 beruntun itu memang kalah terus. Jadi yang pertama kemarin udah selesai ngangkat trofi parahnya kan. Pas mulai liga lagi
kenapa kok dari awal langsung kalah terus, padahal lawannya bukan tim-tim besar lah ibaratnya gitu kan. Di situ mulai ada kejenuhan di situ. Disitulah mulai ditingkatkan lagi komunikasinya sama pemain. Tim ini dibentuk tujuannya seperti apa. Itulah coba chemistry yang lagi dibangun. Karena kalau namanya main bola kan harus ada chemistry kan. Walaupun pemain bintang semua itu, ya kalau yang tahu Los Galacticos kan Madrid dulu kan nggak juga kan. Chemistry itu memang harus dibangun lagi. Itu mungkin cara menghadapi atlet yang udah mulai malas tuh kayak mana tuh Pak? Atlet Mungkin yang ada mulai caranya malas. gitu. Ya mungkin kalau untuk atlet yang sudah mulai malas, kita ada program yang namanya seperti hadiah. Jadi kita ada kasih seperti reward. Jadi namanya pemain ini dia ada juga yang namanya jenuh, main bagus atau apa, kadang apresiasi kurang. Jadi di situ mulai dibangun, ya namanya harus kita kasih tantangan kan. Di situ baru mulai tumbuh biasanya. Baik Pak, mungkin kawan-kawan yang lain. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak mengatur pola makan seimbang untuk para atlet Bapak? Makanan yang seimbang ya, supaya Kalau- makanan lah Iya, gitu, anjuran. Kalau anjuran makanan sih di kami sebetulnya tidak terlalu dianjurkan, tapi hanya pola bukan pola hidup ya, tapi pola tidur. Pola tidur. Karena untuk bertanding itu biasanya kami kan tiap pekan. Jadi kalau namanya sudah hari Sabtu itu kita tidak anjurkan untuk begadang. Ya itu paling lambat itu boleh tidur itu di jam 10:30 atau jam 11. Ya karena kita memang liga itu hanya tiap sore. Ya, jadi kalau memang pemain itu sudah mulai begadang sampai jam 2, jam 3 itu nggak bakal maksimal itu di lapangan bermain. Tapi kalau untuk pola makan kita memang tidak ada anjuran. Karena ya namanya pola makan, karena kita nggak ada mes namanya kan. Jadi paling hanya anjuran ya makan paling ya yang seimbang aja paling. Paling hanya pola tidur itu tuh sangat ditekankan kali. Selanjutnya itu bagaimana menurut Bapak kriteria yang harus dimiliki pemain Bapak yang akan sukses ke depannya? Ya kalau untuk pemain itu biasanya selalu kita tekankan di attitude. Ya, mau pemain bagus seperti apapun dia pasti karirnya nggak bakal panjang. Karena namanya pemain bagus itu pasti dia biasanya bisa menjaga nama baik dia sendiri. Ya. Kalau di dunia itu ada, kalau misalnya pemain Brazil itu dia biasanya tipikal pemain Brazil itu kalau sudah levelnya naik dia bakal hura-hura, foya-foya. Jadi pola makan, pola tidur dia mereka jaga. Jadi saat bertanding itu pasti bakal performnya bakal turun. Itu yang selalu harus dijaga attitude-nya. Selanjutnya itu bagaimana cara Bapak mengatasi atlet yang hiperaktif ketika latihan, Pak? Kalau pemain yang hiperaktif nih dia yang ibaratnya itulah Pak, nggak dia ngikutin sebetulnya instruksi, ya kan? pemain hiperaktif nih rata-rata dia multi talent. Kenapa multi talent nih? Dia ada juga pemain tuh di kami yang memang hiperaktif, kadang ada yang tidak mengikuti instruksi. Rata-rata itu pemain ini pemain serba bisa. Jadi kalau untuk pemain hiperaktif biasanya kita tempatkan di beberapa posisi. Saat bertanding misalnya babak pertama dia diposisikan tergantung lawan. Kalau lawannya itu bagus, kita letak biasa di back. Dia bakal jenuh di situ nanti, komplain kan. Jadi di babak kedua dia kita tempatkan di posisi penyerang, sayap kanan atau kiri atau penyerang depan atau gelandang. Yang penting dia posisinya kalau di babak pertama dia biasanya itu dia letak di belakang, dia biasanya ada kejenuhan.
Jadi iya, itulah kadang pemain-pemain yang hiperaktif itu biasanya seperti itu, kita rotasi terus. Kalau untuk apa ya? menanggulangi yang hiperaktif. Iya, Oke, saya lanjuti Pak. Bagaimana cara Bapak, saya koreksi, bagaimana sistem Bapak melatih? kalau untuk melatih sebetulnya kita tidak ada eh, pakem yang pasti. Maksudnya apa namanya? Kalau untuk melatih kita kan harinya juga nggak ada hari schedule-nya nggak ada. Kalau untuk sekarang ya, kalau untuk ke depan kita memang udah ada rencana. Kalau misalnya agenda itu tiap pekan harus ada sebelum pertandingan liga. Nah, karena ini pemain rata-rata bekerja, itu kan rata-rata kalau di Pekanbaru pemain tiap hari Sabtu yang setengah hari, kadang pulang cepat kan. Cuma karena kita pertandingannya hanya hari Ahad sore, itu tidak dianjurkan untuk kalau latihan kita rata-rata uji coba terus, karena untuk meningkatkan mental pemain kan. Kalau untuk latihan internal itu memang sangat jarang, karena kalau latihan itu kecuali di hari kerja itu di malam. Nah, malam hari kita ada schedule yang cuma itu sangat jarang, karena kan untuk di Pekanbaru ini latihan malam biaya yang dikeluarkan harus banyak. Misalnya itu lapangan Tiga Naga, Stadion Rumbai, itu yang bisa dipakai untuk malam, untuk apa ya itu, untuk latihannya. Ya, mungkin itu aja lah pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama.